Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat, sahabat Sultra Cerdas Nusantara, yang malam hari ini sudah kembali join ya di awal 2021. Ini perdana lagi Sultra Cerdas 2021. Kembali video conference untuk episode ke-67. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join bersama kami di room event meeting video conference Sultra Cerdas episode 67 ini. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, dan tentunya salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, masih diberi kesehatan, kekuatan, dan tentunya kita masih semangat belajar, semangat yang tiada henti, sehingga kita bisa sama-sama lagi mengikuti kegiatan online conference yang dilaksanakan oleh Sultra Cerdas, tepatnya di hari Kamis ini, 14 Januari 2021. Dan mungkin sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini, kita bisa menundukkan kepala sejenak, berdoa semoga kegiatan kita ini bisa diberi kemudahan dan kelancaran, terutama untuk Bapak pemateri, agar bisa memaparkan materinya dengan lancar tanpa ada kendala ya, sehingga akhirnya nanti kita bisa menyimak materi dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, sahabat Sultra Cerdas, malam ini Sultra Cerdas masih sama dengan tahun kemarin dengan motonya belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Kembali mempersembahkan video konferensi edukasi, mengajak sahabat Sultra Cerdas semua, Bapak Ibu guru senusantara, untuk terus belajar dan berinovasi dalam pembelajaran. Kita sama-sama sharing pengetahuan di malam Jumat, insya Allah penuh berkah, sambil kita diskusi bersama presenter hebat kita malam hari ini. Dan tentunya sebenarnya host malam ini itu adalah Ibu Suraida, tetapi karena sesuatu dan lain hal beliau ada kendala, lampu padam di rumahnya, jadi saya Indah mungkin yang sementara ini membersamai Bapak Ibu hebat. Tentunya senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu kembali, bisa memandu jalannya Vicon di event meeting ini. Dan di episode kali ini itu akan dipaparkan materi yang sangat menarik. Ini berkaitan dengan aktivitas kita sebagai guru tentunya, dengan tema automasi analisis hasil ulangan berbasis Power Automate bersama pemateri hebat kita, seorang Microsoft Innovative Educator Expert, Bapak Tri Budi Santoso MPD. Selamat malam Bapak. Halo. Iya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Mudah-mudahan lancar-lancar Pak ya. Semoga kabarnya baik-baik dan sehat-sehat aja. Alhamdulillah, amin. Ya, terima kasih sudah mau berbagi malam hari ini Bapak, dan ditunggu-tunggu benar ini materinya. Nah, ini satu hal yang menarik Bapak Ibu untuk kita ulas malam hari ini. Kalau koordinator Sultra Cerdas itu mengibaratkan bahwa kegiatan kita ini, materi kita ini bagaikan menyederhanakan algoritma dengan Power Automate. Nah, tentunya Office 365 itu merupakan aplikasi Microsoft yang sangat populer di dunia pendidikan maupun bisnis. Dan kecanggihannya itu telah merajai hampir semua teknologi komputasi awan di seantero bumi. Nah, hadirnya aplikasi-aplikasi yang memanjakan pengguna dalam Office 365 itu membuat para pengguna Office 365 tentunya susah untuk berpaling ke platform yang lain ya. Nah, salah satu aplikasi handal yang menyederhanakan tugas-tugas para pengguna Office 365 tentunya termasuk kita guru ya, dalam mengefisienkan, mengefektifkan tugas kita sebagai seorang guru, itu adalah aplikasi Power Automate. Nah, aplikasi ini mampu melakukan automasi langkah-langkah kerja yang cukup panjang dengan bantuan flow yang sangat sederhana. Tampilan flow yang berbasis
GUI pada Power Automate itu benar-benar telah memukau para pengguna Office 365. Dan episode kali ini Sultra Cerdas akan mengulas bagaimana automasi analisis hasil ulangan berbasis Power Automate. Nah, tentunya Bapak Ibu penasaran. Malam ini kita simak materinya, kita ikuti diskusinya bersama Bapak Tri Budi Santoso, yang nantinya akan memaparkan materi. Dan sebelum saya serahkan ke Bapak Tri Budi Santoso untuk memaparkan materinya malam hari ini, Bapak Ibu saya ingatkan untuk tidak bertanya tentang presensi karena sesuai informasi yang kami share di flyer, presensi akan kami bagikan nanti di pukul 9, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pelatihan kita, webinar kita malam hari ini itu akan kami informasikan melalui room chat. Nah, mengefisienkan dan mengefektifkan waktu malam hari ini, saya langsung serahkan sesi pemaparan materi ini kepada Bapak Tri Budi Santoso. Kepada Bapak, disilahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih untuk atensinya. Baik, pada malam hari ini, insya Allah nanti dari pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan berakhirnya webinar malam hari ini, harapannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk materi presentasi dan asetnya sudah kami share di chatroom dan juga di di cover dari presentasi kami Bapak Ibu. Oke, untuk tema malam hari ini yaitu automasi analisis dan pengiriman penilaian harian dengan Power Automate. Tadi sudah diantarkan tentang tema itu, harapannya nanti seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Oke, untuk materi presentasinya di chatroom juga sudah ada. Bapak Ibu bisa akses di bit.ly aset Power Automate. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Iya, Power Automate sendiri adalah satu layanan online yang memungkinkan pengguna, user, itu memperluas layanan Microsoft 365. Tentunya pengguna di sini atau user di sini adalah user atau pengguna dari Microsoft 365, baik Microsoft 365 Education ataupun bisnis. Dan saya yakin Bapak Ibu hebat di sini beberapa atau sebagian besar bahkan sudah menggunakan layanan Microsoft 365 Education, baik menggunakan domain atau tenan di sekolah Bapak Ibu ataupun di tenan atau domain dari organisasi pendidikan. Oke. Ini adalah layanan gratis untuk pengguna atau user dari Microsoft 365 yang menggunakan layanan Microsoft 365 itu termasuk ada SharePoint, ada Microsoft Teams, ada Outlook, formulir atau form, Microsoft Form dan lainnya. Namun juga ada opsi premiumnya pastinya yang tersedia untuk konektor-konektor tambahan atau untuk flow-flow tambahan yang lebih premium, yang lebih powerful tentunya. Namun yang nanti kita akan bahas adalah layanan-layanan yang konektor-konektor ataupun flow yang free atau gratis Microsoft 365 Education atau pendidikan Bapak Ibu. Oke, jadi kita sebagai pendidik atau mungkin dari Bapak Ibu ada merupakan pemimpin sekolah dan pengajar tentunya dapat menggunakan Power Automate untuk mengotomatiskan tugas-tugas harian kita, tugas-tugas yang rutin kita lakukan dengan membuat alur antar aplikasi dan layanan Microsoft 365 favorit kita. Sebelumnya kita menggunakannya apa saja, maka nanti kita bisa koneksikan
kita bisa buat alur atau flow menggunakan Power Automate. Jadi secara prinsip untuk semua layanan yang ada di Microsoft 365 Education, baik itu adalah Microsoft Teams, OneNote, Microsoft Forms, OneDrive, SharePoint, Outlook, dan Office 365 itu sendiri. Di dalamnya ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, itu bisa dikoneksikan Bapak Ibu, bisa dikoneksikan atau bisa didaya gunakan lebih, menghubungkan satu layanan dengan yang lainnya dengan Power Automate Bapak Ibu. Oke. Nantinya Bapak Ibu akan mengakses fitur atau aplikasi Power Automate ketika Bapak Ibu sudah login atau sign in di layanan Office 365 atau Microsoft 365 di halaman dashboard atau di halaman depan dari Office 365, Bapak Ibu bisa mengakses dari layanan fitur Power Automate ini di aplikasi yang seperti ini Bapak Ibu, di Power Automate. Nanti bisa dicari di semua aplikasi, nanti kita juga tunjukkan saat kita mulai untuk demo live-nya Bapak Ibu. Oke. Iya. Jadi secara umum bahwa nantinya Power Automate itu bisa kita daya gunakan sebagai data collection. Ketika data collection itu sudah kita dapatkan, data tersebut kita bisa gerakkan atau kita pindahkan. Jadi move data. Di saat kita moving data atau memindahkan data itu bisa kita buatkan notifikasi atau pemberitahuan, baik pemberitahuan ke email ataupun yang lainnya. Nah ini semua nanti akan mendorong satu produktivitas yang lebih efektif, lebih efisien terkait dengan pengolahan data. Salah satunya nanti adalah sebagai contoh untuk tema malam hari ini adalah bagaimana kita mengolah data jawaban peserta didik di saat mereka mengerjakan kuis ataupun soal berbasis Microsoft Forms yang bisa sebagai kuis harian saja ataupun sebagai penilaian harian atau ulangan harian. Oke, jadi ini konsepnya Bapak Ibu. Mari kita akan mulai. Let's flow with Power Automate. Mari kita membuat aliran atau membuat alur flow dengan Power Automate Bapak Ibu. Oke. Iya. Ini adalah alur yang nanti kita bangun terkait dengan case atau tema malam hari ini, yaitu alur yang pertama adalah ketika siswa itu submit atau mengirim jawaban kuis, baik itu soal harian ataupun untuk penilaian harian, ulangan harian, ataupun mungkin penilaian sumatif atau formatif. Mohon maaf. Nanti ketika siswa itu submit atau mengirimkan jawaban mereka di Microsoft Form, itu akan kita ambil datanya, men-trigger dari flow atau memicu flow itu bekerja untuk menambahkan data-data yang ada di kuis tersebut di Microsoft Form akan masuk ke file yang nanti kita siapkan di Excel online kita. Filenya sudah kami bagikan di aset yang di link tadi Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di sana. File-file yang nanti yang kita butuhkan, nanti tinggal Bapak Ibu upload di OneDrive. Nah Excel online itu akan ditambahkan data-data dari jawaban siswa ketika mereka mensubmit kuisnya. Nah dari data yang ditambahkan itu nanti di file Excel tersebut akan diolah dan nanti didapatkan, lalu dari satu fitur di Microsoft 365 yaitu Outlook akan mengenerate notifikasi pemberitahuan ke guru atau ke pihak-pihak yang nanti bisa Bapak Ibu setting dengan memasukkan alamat emailnya. Notifikasinya yang pertama kita setting yaitu ke guru yang bersangkutan bahwa setiap jawaban siswa itu disubmit maka ada notifikasi bahwa sudah berapa siswa yang mengerjakan di kelas tersebut. Kenapa di situ kita munculkan jumlahnya?
lalu data itu sudah lengkap atau belum, karena analisis ulangan harian atau penilaian harian itu kita akan generate, kita akan hasilkan itu ketika data itu sudah lengkap dalam satu kelas. Jadi kalau belum lengkap satu kelas mengerjakan semua, maka analisis ulangan harian itu belum kita generate. Tapi datanya sudah masuk, Bapak Ibu. Datanya sudah masuk, jawaban-jawaban siswa sudah masuk, namun hasil totalnya belum. Kenapa belum? Karena di sana nanti kan ada pengolahan, akan dihitung juga berapa ketuntasan secara individu, bagaimana ketuntasan secara klasikal, prosentasenya dan seterusnya. Nah, karena di situ ada data yang dihitung berdasarkan ketuntasan klasikal atau ketuntasan seluruh dalam satu kelas itu, maka kita buat notifikasi jika nanti datanya belum lengkap, notifikasinya akan menyatakan bahwa di emailnya akan menyatakan bahwa data belum lengkap karena baru sekian siswa yang mengerjakan dan seterusnya. Ketika sudah lengkap, nanti akan memicu atau akan mengarahkan Bapak Ibu untuk men-trigger atau membuat alur atau flow Power Automate yang kedua. Power Automate yang kedua adalah nanti kami tunjukkan setelah yang ini Bapak Ibu, ini adalah flow atau Power Automate yang pertama. Power Automate yang pertama itu nanti akan terbangun strukturnya seperti ini. Ini sebagai gambaran awal saja. Jadi ketika tanggapan baru dikirim, disubmit, maka kita dapatkan detail tanggapannya atau respon dari Microsoft Form berupa kuis itu. Nanti kita tambahkan baris-baris data ke data kuis di data utama. Kita tampung di data utama agar nanti kita bisa mudah men-split atau membagi ke kelas-kelas yang untuk analisis ulangan atau penilaian harian itu. Jadi tidak kita tampung dulu baru kita split atau kita bagi ke kelas-kelasnya. Nah, di sini sebagai contoh ada dua cabang. Cabang yang sebelah kiri di sini saya berikan kode nama kelasnya sebagai contoh 10 RPL 1. Kalau yang sebelah kanan 10 RPL 2. Nah, semua cabang ini akan mengambil data dari data utama. Data utama ini ditambahkan dari setiap detail tanggapan dari data kuis atau data jawaban siswa di forms kuis tersebut, Bapak Ibu. Oke. Itu adalah untuk flow atau Power Automate yang pertama. Power Automate yang kedua, ketika nanti ada satu kondisi bahwa semua siswa sudah mensubmit, mengirim jawabannya, maka email itu akan mengirimkan ke guru yang bersangkutan bahwa data sudah lengkap. Dan nanti di sana kita setting bahwa ada satu link mengarahkan kepada input kunci jawaban. Gitu. Jadi kita akan membuat satu flow kedua berdasarkan guru itu submit atau mengirimkan kunci jawaban di Microsoft Form lagi sama seperti siswa. Jadi siswa mengerjakan soalnya, guru tinggal menginput atau memasukkan kunci jawabannya lewat forms yang kita sediakan juga. Nah, sama prosesnya, cuman sedikit berbeda pada eksekusi akhirnya nanti, yaitu guru itu akan submit atau kirim kunci jawaban dari form, akan ditambahkan ke file Excel yang sudah ada data jawaban siswanya. Nanti di sana digabungkan jadi satu, lalu di Excel itu memang sudah ada pengolahannya, karena memang file Excel itu saya manfaatkan dari file Excel pengolahan analisis penilaian harian atau ulangan harian yang biasa kita pakai sebelumnya secara offline, cuman ini kita jadikan online, semuanya bekerja di cloud atau di awan, di OneDrive, di layanan Microsoft 365 dengan memanfaatkan Power Automate itu. Jadi setelah terolah di Excel online tersebut, filenya ada di OneDrive, nanti di salah satu fitur di OneDrive, kita akan mengkonversi file Excel tersebut. Ya, mohon maaf. File Excel tersebut kita konversi menggunakan fitur di OneDrive dari Microsoft 365 itu menjadi file PDF. Dari file PDF itu langsung kita lampirkan di Outlook, di email, dan email itu
sudah kita setting, penerimanya adalah guru yang bersangkutan, akan dilampirkan file PDF dari file Excel online berupa analisis ulangan hariannya. Di sana sudah siap untuk sudah disetting, pastinya dikondisikan sebelumnya dan sudah siap untuk di print out ketika itu membutuhkan untuk di print out. Dan juga di Outlook ini bisa kita setting untuk kita alamatkan lampiran file dari analisis ulangan harian itu, kita lampirkan juga, kita tembuskan ke kepala sekolah untuk pengesahan. Jadi bisa jadi ketika Bapak Ibu sekolahnya itu sudah menerapkan paperless, tidak, pengesahan dokumennya itu tidak menggunakan kertas, maka ini akan sangat memungkinkan. Tinggal nanti kita tambahkan tanda tangan kita secara digital di file Excel-nya, nanti otomatis akan terkonversi ke PDF. Lalu untuk file PDF yang sudah ada tanda tangan kita akan dikirimkan ke kepala sekolah. Nanti tinggal kepala sekolah akan membubuhkan pengesahannya, tanda tangan digitalnya di file PDF yang kita kirimkan secara otomatis juga menggunakan endingnya menggunakan email berbasis Outlook di Microsoft 365, Bapak Ibu. Oke, itu sebenarnya adalah alur atau skenario yang coba kita bangun untuk mengotomasikan analisis dan pengiriman pengiriman penilaian harian ke guru yang bersangkutan ataupun kepala sekolah. Oke, jadi dua alur atau dua flow ini yang nanti kita bangun. Namun setelah kita coba running test dengan beberapa kasus data massal juga, itu kadang-kala kita menemui adanya anomali atau pengecualian data. Kadang-kala kita menemukan Power Automate itu berjalan atau bekerja terlalu cepat. Gitu, terlalu cepat dia runningnya atau bekerjanya itu ketika ada submit, maka dia kunci jawaban di submit, maka langsung dikonversi dan langsung dikirimkan. Padahal file Excel ini belum sepenuhnya mengolah data gabungan antara data siswa dan data kunci jawaban diolah. Nah, ini sedikit tertinggal di sini, tetapi dia sudah dikonversi terlalu cepat oleh Power Automate. Nah, pada posisi itu maka nanti ada satu anomali, yaitu bentar Bapak Ibu. Ya. Anomalinya yaitu file PDF yang dikonversi dari file Excel itu belum ada kunci jawabannya. Sudah dikonversi dalam bentuk PDF dan dikirimkan ke guru yang bersangkutan atau ke kepala sekolahnya. Ketika settingnya memang untuk dua arah email tersebut. Nah, ketika itu terjadi maka kita buatkan satu flow sederhana terakhir untuk eksekusi terakhir. Ketika anomali itu terjadi dengan cara katakanlah ini ada satu kegagalan atau error anomali tadi, maka sebetulnya kalau Bapak Ibu tidak akan membuat lagi flow atau alur atau Power Automate yang ketiga, Bapak Ibu tinggal mensubmit lagi kunci jawaban yang sama dengan cara membuka link yang sama di input kunci jawaban. Tetapi kalau saya sendiri agak kurang praktis, agak kurang efektif dan efisien ketika saya harus menginputkan kunci jawaban kedua kalinya yang sama persis. Iya, kalau hanya soalnya mungkin 5, 8 atau 10 mungkin tidak begitu repot. Tapi kalau soal ulangan hariannya sudah 30, 40, maka itu terlalu tidak efektif. Maka saya buatkan flow yang ketiga yang seperti ini. Jadi hanya dengan guru itu mengklik satu tombol, nanti akan memicu kembali dari file Excel itu untuk di-generate atau dikonversi ke file PDF dan dikirimkan. Dengan hanya satu tombol klik saja, hanya untuk mengulangi proses konversi file PDF dari Excel ke PDF di OneDrive, lalu dilampirkan dan dikirimkan ke email yang bersangkutan. Ketika kunci jawaban itu tidak masuk, walaupun sudah disubmit, sebenarnya masuk di file Excel-nya, cuman karena terlalu cepat Power Automate itu bekerja, maka kadangkala munculnya PDF-nya itu tanpa kunci jawaban. Ketika Bapak Ibu menemukan itu, maka Bapak Ibu bisa membangun satu alur baru yang ketiga, yaitu pemicunya adalah dengan tombol saja, dengan kita klik.
Oke, tadi belum kita tunjukkan untuk flow yang kedua. Flow yang kedua ketika kita submit kunci jawaban, nanti flow-nya seperti ini yang kita bangun. Ini juga kami contohkan dengan 2 cabang. Nanti kita membangunnya 1 cabang dulu, baru nanti kita copy ke cabang kedua atau kelas kedua dan seterusnya. Jadi hampir sama sebetulnya konsepnya dengan yang pertama. Jadi ketika ada tanggapan baru atau respon baru di form, ini bentuknya adalah input kunci jawaban, maka kita dapatkan detail tanggapan, lalu kita tambahkan baris-baris data dari detail tanggapan itu ke data utama file kunci jawaban itu, baru nanti diambil atau di-split dibagi ke file analisis ulangan harian, kita tambahkan di file analisis ulangan harian itu. Di sini dicontohkan untuk sebuah RPL 1 di cabang sebelah kiri dan percabangan yang sebelah kanan untuk kelas sebuah RPL 2. Jadi nanti Bapak Ibu ketika secara massal bahwa satu form ulangan harian dan kunci jawaban itu untuk Bapak Ibu mengajar 10 paralel kelas. Nah ini akan sangat efektif ketika kita berbicara massal. Tetapi kalau kita berbicaranya 1-2 kelas mungkin tidak begitu akan terasa bedanya. Kadangkala seperti itu, apalagi ini adalah hal yang baru, membangun flow-nya juga di awal itu mungkin karena belum terbiasa, akhirnya dalam tanda kutip di awal kok ini terlalu ribet, terlalu banyak hal yang disetting dan seterusnya. Oke. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa dan merasakan sisi massalnya itu, kita generate untuk banyak kelas secara otomatis tanpa banyak hal yang kita lakukan di device kita, di perangkat kita, di laptop kita, semuanya bekerja di awan, di laptop. Kita hanya men-setting di awal saja, maka semuanya akan berjalan secara otomatis pada saat pelaksanaannya nanti Bapak Ibu. Oke. Ini adalah flow yang kedua. Lalu flow yang terakhir ini sebagai backup saja, lebih sederhana. Jadi dipicu dengan 1 tombol, lalu secara manual kita hanya mendapatkan baris-baris data yang sudah ada saja, lalu kita konversi filenya, lalu dibuat filenya di OneDrive. Ketika ini memang dibutuhkan untuk kita dapatkan link berbagi atau link sharing dari file itu secara otomatis juga dan dilampirkan di emailnya secara otomatis dan dikirimkan. Nah, endingnya dikirimkan ke penerima email yang sudah kita inputkan secara otomatis juga. Oke, jadi flow yang kita bangun seperti ini Bapak Ibu. Iya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya. Untuk flow yang kita bangun nanti bisa Bapak Ibu bisa seleksi ya. Kalau Bapak Ibu hanya cukup butuh 2 silakan 2, tapi kalau mau lengkap sampai 3 juga boleh 3. Nanti kita coba bangun untuk 1 kelas dulu, kalau sudah nanti baru kita paralelkan ke kelas berikutnya. Oke, kita akan mulai dengan demo live-nya Bapak Ibu. Oke, demo live-nya Bapak Ibu bisa buka di browsernya. Oke, di browsernya lalu Bapak Ibu sign in atau masuk di Office 365, Microsoft 365, di akunnya Bapak Ibu bisa di tenan atau di organisasi sekolah Bapak Ibu ataupun yang lainnya. Lalu Bapak Ibu cari untuk aplikasi Power Automate. Bapak Ibu bisa klik juga yang paling bawah, pojok kiri bawah semua aplikasi. Oke, kalau di sini belum muncul karena memang biasanya nih Power Automate tidak dimunculkan di awal. Ini dimunculkan di sini di sebelah kiri karena sudah sering saya gunakan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah sering gunakan pasti akan muncul di bawahnya. Oke, lalu Bapak Ibu cari di daftar aplikasi atau fitur di Office 365. Seperti ini, lalu cari yang Power Automate, Bapak Ibu klik saja, nanti akan membuka halaman baru seperti ini. Oke. Jadi ini adalah halaman dari Power Automate dari akun kita Bapak Ibu. Kebetulan kami menggunakan Guru Inovatif, di tenan Guru Inovatif. Nanti kalau Bapak Ibu mempunyai akun yang sama dengan kami di Guru Inovatif, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan karena prasyaratnya adalah ketika ini analisis ulangan harian digunakan untuk analisis ulangan kita, maka Bapak Ibu sebagai guru dan siswa dan kepala sekolah
jika itu memang dibutuhkan, itu minimal guru dan siswanya harus sama-sama menggunakan akun Office 365 domain atau tenan yang sama. Tanpa itu maka Power Automate atau flow yang kita bangun ini tidak akan berjalan. Karena prasyaratnya adalah sama-sama harus menggunakan akun Office 365. Itu juga sebagai syarat nanti di formnya atau Microsoft Form yang kita buat, kita bagikan untuk kuis atau ulangan hariannya itu, kita setting hanya satu organisasi. Otomatis nanti siswa akan login, akan masuk terlebih dahulu sebelum soal itu dimuat, dikerjakan oleh siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi syarat utamanya adalah kita sebagai guru dan siswa harus sama-sama menggunakan akun Office 365, baik itu di sekolah ataupun menggunakan layanan Office 365 mungkin dari Dinas Pendidikan ataupun dari organisasi profesi. Jadi silahkan bisa dikondisikan. Oke. Ya, mohon maaf. Oke, kita akan mulai untuk membuat Power Automate atau alur kita yang pertama, Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu bisa memulai dengan menu yang ada di sebelah kiri, lalu Bapak Ibu klik buat atau plus tanda plus di sini, Bapak Ibu klik saja menu itu. Ya, di sini sedang dibuka. Kadang-kala untuk kondisi tertentu memang agak lama, apalagi baru dibuka pertama kalinya aplikasi Power Automate-nya, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah di sini disediakan di bagian atas ini adalah memulai dari awal. Artinya kita membuat flow itu dari dari awal, dari kosong, dari blank, dari scratch, itu istilahnya seperti itu. Jadi betul-betul kita membangun dari pertama. Tetapi Bapak Ibu ketika membutuhkan yang instan, yang cepat, Bapak Ibu bisa memulainya dari template atau yang sudah disediakan oleh komunitas dari Power Automate ataupun dari Microsoft itu sendiri. Begini. Jadi ini adalah pilihan teratas yang sering digunakan oleh orang dan yang lainnya Bapak Ibu. Untuk kepentingan kita karena analisis ulangan harian ini sifatnya itu custom gitu kan, tidak banyak orang menggunakan di dunia, maka di template-nya itu belum ada Bapak Ibu. Oke, maka kita akan buat dari awal. Yang pertama kita akan membuatnya menggunakan dua fitur ini Bapak Ibu. Dua flow pertama kita akan menggunakan alur cloud otomatis, lalu yang ketiga yang dengan tombol tadi kita gunakan alur cloud instan dengan simbol tombol jari tangan ini seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita akan membuka untuk yang alur cloud otomatis untuk flow pertama kita Bapak Ibu. Kita klik, lalu akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa tuliskan nama alurnya. Katakanlah di sini saya akan membuat otomasi analisis ulangan harian, saya namai versi 3 karena sebelumnya sudah ada versi 1, 2 dan sekarang saya buatnya versi 3. Oke. Lalu pilih pemicu alur Anda di bawahnya Bapak Ibu pilih saja yang ini, yang di atas ketika tanggapan baru dikirim dari Microsoft Forms. Ketika tanggapan baru dikirim ini sebagai pemicu. Kita pilih. Kalau sudah dipilih maka Bapak Ibu klik tombol buat di bawahnya. Oke. Sedang proses Bapak Ibu. Tergantung dari koneksinya juga. Oke, kalau sudah nanti disediakan satu kartu tindakan atau action flow yang pertama. Seperti ini. Jadi sangat sederhana. Nah di sini Bapak Ibu tinggal memilih ID formulir dari kuis yang sudah kita buat.
ID formulirnya dengan cara nanti tinggal diklik saja tanda panahnya, lalu Bapak Ibu tinggal pilih saja judul kuisnya Bapak Ibu. Oke, untuk judul kuisnya sudah saya siapkan di sini agar lebih cepat, yaitu saya akan menggunakan kuis yang ini Bapak Ibu. Oke, di sini minta untuk login lagi. Oke. Ya, jadi ini adalah kuisnya dari Microsoft Form. Di sini nanti dibagikannya Bapak Ibu di setting hanya dalam satu organisasi. Oke. Jadi tidak dengan siapapun, tapi hanya dengan satu organisasi. Nanti Bapak Ibu di setting di sini untuk ditentang hanya catat nama dan satu respon per orang, karena itu untuk ulangan. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu itu. Jadi hanya satu organisasi. Lalu di bagian soalnya untuk awal di sini Bapak Ibu tambahkan nomor atau angka. Di defaultnya kan bawahnya sudah angka, sudah ada nomornya, nomor 1, nomor 2 gitu kan. Nah, tetapi kita tambahkan lagi di soalnya. Untuk apa? Untuk mapping nanti Bapak Ibu, untuk mapping di saat kita membangun Power Automate-nya. Itu hanya dilakukan di awal saja. Jadi Bapak Ibu silakan tambahkan nomor di dalam soalnya. Di sini kan 3, lalu ada 4 gitu kan, dan seterusnya. Ditambahkan angka nomor sesuai dengan urutan soalnya. Kaitannya nanti dengan kunci jawaban soalnya. Oke, mapping itu Bapak Ibu. Oke, jadi nanti di Pratinjo ketika ini settingnya diacak juga nanti akan ada 2 nomor. Oke, tidak apa-apa, itu untuk awal saja. Nanti kalau Power Automate sudah kita buat, ketika kita akan berikan kuis atau soal ini ke siswa, maka nomor yang di dalam soal ini kita hapus lagi. Ini yang tadinya kita tambahkan 1, maka dihapus. Maka nantinya ketika di siswa tetap seperti ini. Oke, hanya ada nomor atau angka urutan dari bawahnya Microsoft Forms. Tetapi untuk membangun Power Automate kita tambahkan dulu angka yang sama urutannya di bagian awal di soal atau pertanyaan yang kita buat di Microsoft Forms seperti ini. Itu agar memudahkan mapping saja. Tetapi kalau Bapak Ibu nantinya soalnya itu bisa paham betul bahwa oh ini soal ini untuk nomor 1, soal ini nomor 2 itu sih nggak masalah. Tetapi kebetulan di soal kami itu rata-rata itu depannya itu mesti perintahnya read the following text gitu. Maka semuanya nanti read semua. Nah, ketika read semua itu nanti kan saya bingung. Ini nomor berapa? Nah, ketika itu maka saya butuh bantuan angka nomor ini Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua, di opsi pilihannya Bapak Ibu harus sertakan opsi ABCD-nya. Kalau Bapak Ibu terbiasa membuat soal opsi ABCD-nya itu tidak ada, dihilangkan, karena di sini kan bentuknya tinggal diklik-klik saja, maka ABCD-nya kan tidak perlu, apalagi opsinya itu diacak. Maka biasanya ABCD-nya kan tidak dimunculkan, karena kalau diacak nanti urutannya diacak, jadi tidak bagus. Masa urutannya B, C, D, A kan tidak bagus kan gitu. Nah, ini syarat kedua adalah soal yang kita buat nanti harus ada ABCD-nya. Karena harus ada ABCD-nya, maka opsinya tidak perlu diacak. Yang diacak adalah pertanyaan atau soalnya saja. Itu syarat kedua. Kenapa harus ada ABCD-nya? Agar nanti kita mengambil datanya itu mudah. Yang kita ambil adalah karakter paling kiri, yaitu yang ABCD ini. Gitu. Jadi yang kita ambil nanti di Excel-nya menggunakan rumus left, nanti dengan VLOOKUP kita kombinasikan untuk mencari data jawaban siswa. Ini untuk pengolahan di file Excel analisis ulangan harian. Jadi syarat di formnya adalah yang utama adalah opsi pilihannya harus ada ABCD-nya. Lalu yang kedua di soalnya kita bantu untuk mapping saja untuk penomorannya. Oke, nanti kalau sudah untuk mapping selesai nomornya dihapus. Oke, kalau sudah di sini kita dapatkan judulnya adalah ini KD 3.9. Kita kembali di sini, Bapak Ibu klik tanda panah itu, lalu pilih untuk judul kuisnya
yang tadi yang kita setting, yaitu KD 3.9 unit 9. Kita klik, kita pilih, sudah selesai. Ini adalah kartu flow yang pertama. Jadi ketika tanggapan baru dikirim, untuk ID formulir yang mana? Yang ini. Jadi ID formulirnya kita tinggal mencari saja judul dari kuis itu di Microsoft Form-nya. Kalau sudah, lalu Bapak Ibu klik langkah baru. Kita tambahkan kartu kedua atau alur kedua atau langkah tindakan kedua. Kita klik Bapak Ibu. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa di sini biar agak cepat ketikkan saja forms. Oke, sedang mencari tindakan-tindakan ya untuk kategori forms. Iya, ini agak lama karena pertama kali saya buka. Oke, di sini sudah muncul Microsoft Form seperti ini. Ya, di bawahnya juga sudah disediakan yaitu yang dapatkan detail tanggapan. Bapak Ibu bisa klik ini, toh nanti isinya akan sama. Ini masih campur semua dengan yang lainnya maksudnya. Di bawahnya juga sama tindakannya. Bapak Ibu langsung saja klik yang dapatkan detail tanggapan. Kita klik yang ini Bapak Ibu, kita tambahkan kartu untuk dapatkan detail tanggapan. Jadi yang pertama adalah ketika tanggapan baru dikirim, maka setelahnya kita dapatkan detail tanggapannya atau detail responnya dari jawaban-jawaban dari siswa itu. Lalu di sini kita setting ID formulirnya sama seperti di atas. Tadi kan di formulir kita sama, kita tinggal pilih saja. Ini untuk pengalamatan. Jadi agar Power Automate ini mengambil data dari yang kuis yang mana? Oh, dari kuis yang ini 3.9. Jadi ID formulirnya harus kita ambil. Lalu berikutnya ID responnya. ID responnya adalah pengenal unik tanggapan. Tinggal kita klik di sini. Lalu di sini ada muncul tambahkan konten dinamis. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah. Nah di sini ketika tanggapan baru dikirim, berarti kan flow sebelumnya. Ketika tanggapan baru dikirim, di sini otomatis ada ID responnya. Nah, ID respon itu kita masukkan di flow kedua, tindakan kedua, yaitu dapatkan detail tanggapan untuk ID respon yang ada dari tanggapan yang baru dikirim di flow sebelumnya. Kita klik saja. Oke, maka di sini nanti akan muncul konten dinamisnya seperti ini. Karena kita klik ini. Kalau Bapak Ibu nanti mengkliknya salah, maka ini tinggal disilang saja, maka Bapak Ibu tinggal ulangi saja. Seperti itu. Oke, kalau sudah, maka kartu kedua, kartu tindakan kedua atau flow kedua sudah kita tambahkan. Berikutnya kita tambahkan lagi kartu ketiga atau langkah baru yang ketiga. Nah, untuk menambahkan kartu ketiga, kita klik dulu. Oke, lalu di sini Bapak Ibu pilih yang Excel Online Business. Karena setelah detail tanggapan itu kita dapatkan ID responnya, setiap ID respon itu kan dia punya data, nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Maka kita tampung di file Excel Online. Kita klik tindakan untuk Excel Online ini Bapak Ibu. Lalu di bawahnya kita pilih untuk tindakan yang add row into table. Yang ini Bapak Ibu. Dicari untuk add row into table. Oke, ketika sudah diklik nanti akan kartunya akan berubah seperti ini. Add row into a table. Nah, di sini perintahnya menambahkan baris-baris data ke tabel. Tabel yang ada di file Excel. File Excel-nya yang mana? Oke, file Excel-nya itu sudah kami sediakan. Tadi saya kirim lagi linknya, barangkali ada yang membutuhkan, yaitu di aset Microsoft Power Automate, bisa diakses di link tersebut di chatroom Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu buka link tersebut, nanti akan muncul penyimpanan OneDrive dari kami, yang kami share dalam satu folder namanya data file Excel analisis ulangan harian, tetapi di dalamnya juga ada materi tentang paparan tadi. Lalu di sini disediakan 3 file ini Bapak Ibu, 3 file Excel.
dua file ini, data kuis, kunci jawaban itu sebagai file untuk menampung data utama, data kuis dari jawaban siswa. Kalau kunci jawaban berarti menampung input kunci jawaban. Lalu untuk yang ada nama kelas, nama KD, dan ada analisis ulangan harian, di sini saya berikan kode 15PG. 15PG itu artinya soalnya untuk 15 pilihan ganda. Seperti ini. Nah, untuk yang ada nama analisis ulangan harian itu adalah file Excel yang untuk memproses atau menganalisa jawaban-jawaban siswa dan kuncinya. Ini sebenarnya file Excel yang sering kita gunakan dengan model file Excel yang offline yang kita kita kerjakan di perangkat di laptop kita, Bapak Ibu. Nah, cuman kita nanti upload. Oke, jadi Bapak Ibu ini sudah saya siapkan sebagai contoh 3 file itu. Lalu berikutnya yang dipersiapkan setelah kita akan menambahkan baris datanya, maka file Excel itu harus kita upload dulu ke OneDrive kita. Oke, sebentar. Iya. Oke. Oke, bentar. Ini menutupi. Iya, katakanlah saya sudah membuka OneDrive dari akun saya. Nanti di dalam satu folder, silakan Bapak Ibu akan simpan di mana. Katakanlah ini adalah OneDrive saya, sudah ada beberapa filenya. Lalu saya kelompokkan di folder webinar Power Automate. Oke, di sini akan saya buat satu folder lagi agar nanti tidak berceceran gitu. Saya akan buat satu folder lagi. Oke, analisis. Ulangan harian versi 3. Lalu saya create, saya buat. Oke, setelahnya saya buka. Ya, nantinya sebelum kita tambahkan file itu, nantinya di dalam satu folder Bapak Ibu nanti akan ada minimal ada 3 file tadi, lalu kita buat satu folder untuk menampung file-file PDF hasil dikonversi dan kita buat. Ini ketika kita membuat filenya, tetapi kalau tidak maka tampungan dari folder di OneDrive itu tidak perlu Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke folder yang versi 3 tadi. Oke, di sini masih kosong, lalu Bapak Ibu upload file yang tadi Bapak Ibu download. Ini kan yang 3 file ini di download dulu, yang data kuis, kunci jawaban, sama yang analisis ulangan harian. Bapak Ibu upload di OneDrive Bapak Ibu. Karena yang tadi kan masih di OneDrive saya, Bapak Ibu download dulu, nanti baru di upload di. Oke, katakanlah ini filenya sudah saya simpan di sini sama persis. Kita upload Bapak Ibu. Oke, di sini akan saya rename dulu. Saya akan ganti namanya karena yang akan kita buat adalah KD 3.9. Oke, ini juga sama di KD 3.9. Oke, agar nanti ketika diupload sudah kondisinya sudah saya beri nama sesuai dengan form kuis yang tadi yaitu KD 3.9. Oke, lalu saya seleksi 3-3-nya, lalu saya klik open untuk diupload di OneDrive-nya. Ini langkah untuk di saat kita membuat alur yang ketiga dan seterusnya. Kalau tadi ketika kita membuat flow atau alur yang pertama dan kedua, maka kita siapkan Microsoft Form-nya, kuisnya. Ketika akan membuat yang Excel online, maka kita siapkan Excel-nya, gitu. Jadi tidak kita bangun secara otomatis dari awal, tetapi kita menggabungkan antara Excel yang sudah ada, tinggal kita masukkan datanya dengan perintah add row atau tambahkan baris data di tabel-tabel itu. Oke, kalau sudah ditambahkan seperti ini,
Maka Bapak Ibu di sini ada data kuis, kunci jawaban, analisis ulangan harian. Bapak Ibu pahami ini untuk menampung data kuis adalah jawaban-jawaban siswa, kunci jawaban untuk menampung kunci jawaban inputan dari kita sebagai guru, lalu untuk analisisnya adalah mengambil data dari data kuis dan mengambil data dari kunci jawaban. Oke, kalau sudah kita kembali ke flow-nya, di sini untuk kartu yang add row into table, Bapak Ibu klik location. Lokasi filenya itu berada di mana? Karena tabel dari Excel itu kan berada di file Excel tabelnya. Maka file itu berada di mana? Yaitu di OneDrive for Business. Bukan di kelas atau timnya, tapi di OneDrive for Business. Lalu Bapak Ibu dokumen library-nya itu kita pilih lagi tanda panah. Dokumen library-nya itu di OneDrive. Gitu. Jadi OneDrive for Business ada lokasi awal utamanya, di dalam OneDrive for Business ada OneDrive kita, dokumen library-nya. Lalu berikutnya filenya itu berada di mana? Filenya berada di mana? Filenya ada di kita buka di sini Bapak Ibu. Jadi file through file browse, di sini kita buka ada tampilan pemilih, kita klik. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu Bapak Ibu cari berada di folder mana. Tadi saya simpan di webinar Power Automate, saya klik panahnya, nanti akan membuka isi dari folder tersebut. Tadi saya simpan di folder versi ketiga, saya klik lagi panah ini. Oke, lalu muncul 3 file ini. Nah, untuk yang pertama kita tambahkan baris data di tabel di file yang data quiz dari jawaban siswa ini. Oke, untuk KD 3.9 kelas 10 sebagai contoh. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada nama folder dan subfoldernya beserta file Excel-nya di sini. Oke. Kalau sudah di file itu nanti kita pilih tabelnya. Tabelnya kita klik di sini, lalu kita pilih tabelnya. Di sini memang sudah saya beri nama tabel data utama. Kita klik saja. Nah, oke. Nanti akan muncul di bawahnya ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 15 dan email di sini. Ini adalah baris-baris ini adalah nama kolom dari tabel data utama di file data quiz yang tadi kita upload. Di dalamnya ada itu. Kalau Bapak Ibu akan buka file Excel tersebut nanti hanya seperti ini. Ini saya buka di browser Excel online. Setelah tadi saya upload di folder ini. Oke. Nah, hanya seperti ini. Jadi sudah saya siapkan satu tabel, kolom pertama itu email, kolom yang lain ini kolom 1 sampai 15 itu merupakan refleksi dari nomor-nomor soal. Karena tadi bilang gandanya 15, maka ada 15 kolom, lalu nama tabel itu berada di mana? Nama tabelnya adalah kita klik di tabel. Oke, ini saya silang dulu links disable, boleh. Lalu di sini Bapak Ibu bisa klik yang di pojok kiri di sini. Ini ada A1, Bapak Ibu klik di sini, maka di sini ada tabel data utama. Karena memang saya namai tabel data utama yang ini. Untuk menamainya, Bapak Ibu klik tabel desain. Di sini Bapak Ibu bisa rename. Biasanya kalau Bapak Ibu membuat tabel baru, di situ namanya tabel 1, tabel 2, tabel 3 berurutan. Saya rename di sini agar memudahkan. Ini tabel data utama didapatkan dari ini Bapak Ibu. Oke, kembali ke sini. Ini adalah tabel data utama, maka di sini baris-barisnya adalah nama kolom 1 sampai 15. Memang saya buat hanya angka 1 sampai 15. Artinya ini merefleksikan nomor soal di Microsoft Form-nya. Setelahnya kita akan bagaimana? Kita akan mapping Bapak Ibu. Mapping antara soal di form dengan baris kolom di file di tabel data utama di file tersebut. Jadi di sini angka 1, sebentar, mohon maaf. Angka 1 di sini, ini kolom 1, di sini nanti kita mapping, kita tambahkan konten dinamisnya adalah angka 1 juga. Oke. Iya.
Jadi di sini tadi ketika kita klik Oke, ketika kita klik di baris nomor 1, maka di sini muncul dapatkan detail tanggapan. Oke, detail tanggapan untuk dari form atau kuisnya. Oke, kita klik nomor 1 di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kan memudahkan kita. Kalau tadi belum kita tambahkan soalnya, nah ini soalnya kan acak. Munculnya di sini acak. Lalu karena perintahnya setiap soal itu kebetulan sama di soal saya, read the following text, maka kan sulit. Nomor satunya itu yang mana? Tetapi kalau kita sudah berikan angka di depannya kan mudah. Itu tujuannya tadi. Nomor 1, maka nanti kita pilih nomor 1. Oke, sudah. Ini 1, 1. Lalu nomor 2 kita pilih nomor 2. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini saya zoom out dulu biar cepat. Seperti ini, 3 berarti kita pilih 3, 4 kita pilih 4, nomor 4 gitu, kolom 5, nomor 5, 6. Oke, saya scroll ke bawah dulu, ini kadang-kadang memang posisinya memang di sini. Oke, 7. Oke. Lalu nomor 8, nomor 9, lalu nomor 10-nya ini 11, 12-nya mana? Ini 13. Ya, untuk pertama memang seperti ini. Tapi nanti kalau sudah, itu akan mudah Bapak. 14, 15, oke, sudah 15. Nah nanti Bapak Ibu cek nomor ini. Mohon izin Pak Bahar, suara belakang masuk ke room, bisa di-mute dulu. Ya, terima kasih. Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 2, Bapak Ibu nanti cek kalau sudah harus sama ini. Nah, agar nanti jawaban siswa itu tidak akan salah masuk di data pengolahan analisis ulangan hariannya. Oke, di sini sudah masuk. Lalu di emailnya, di sini adalah untuk primary key atau kunci, bukan kunci jawaban, maksudnya primary key di sini nanti kita ambil sebagai data pokok untuk mencari data-data yang lain. Maka kenapa di formnya, di kuisnya harus kita setting dibagikan hanya satu organisasi, siswa harus punya akun Office 365, karena ini Bapak Ibu, emailnya kita dapatkan dari formnya adalah yang ini, responders email. Kita pilih, di sini sudah masuk responders email. Oke, jadi semua tanggapan siswa di kuis itu sudah kita masukkan ke baris data di tabel utama di file ini. Jadi nanti setiap siswa itu submit akan menambahkan satu baris data di sini. Masuk datanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Akan menambahkan baris-baris data secara otomatis ketika kita sudah mapping berhasil seperti ini. Oke, ini langkah ketiga sudah selesai. Ini bisa kita sembunyikan, bisa kita tampilkan seperti ini. Oke, untuk memudahkan Bapak Ibu bisa rename, bisa ganti nama agar ini memudahkan karena nanti kita akan menambahkan kartu lagi yang sama tetapi beda tujuannya. Maka kita ganti dulu namanya ini, add row into table. Katakanlah di sini data kuis, data utama sebagai data utama, tampungan utama. Lalu di enter saja Bapak Ibu, maka otomatis kartunya sudah ada nama tambahnya agar kita kenali lebih mudah. Oke, berikutnya setelah kartu ketiga kita tambahkan lagi kartu baru, langkah baru, yaitu sama kita tambahkan dari Excel online-nya.
Bentar Bapak Ibu. Coba saya klik standar. Tetap agak lama. Oke, muncul di sini Excel online-nya, kita pilih. Oke, lalu Bapak Ibu cari yang sama, yaitu add row into a table lagi. Nah, kalau tadi kita tidak rename, maka di sini menjadi add row into table 1. Nah, daripada hanya angka 1, 2, 3 kan membingungkan, maka kita rename. Kita rename dulu. Untuk add row into table kedua adalah untuk kelas tadi 10 RPL 1 sebagai contoh. Kita sesuaikan dengan nama file di folder kita ini. Nah, ini kan kita sudah punya satu file analisis ulang harian untuk satu kelas, yaitu 10 RPL 1. Maka di sini kita berikan nama yang sama. Caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita pilih lokasinya, lalu dokumen library-nya di OneDrive, filenya kita ambil dari webinar automate, di foldernya yang mana Bapak Ibu, lalu saya ambil untuk kelas 10 RPL 1. Nah, ini kan mudah kontrolnya, 10 RPL 1, 10 RPL 1. Oke, filenya sudah, lalu tabelnya, nah, saya klik di sini di file 10 RPL 1 yang analisis ulang harian itu saya setting memang ada 2 tabel, yaitu tabel data kuis dan tabel kunci jawaban. Kalau yang pertama tadi, di sini kan hanya satu tabel data utama. Kita pilih yang tabel data quiz, karena kebetulan di file yang ketiga ini, saya buka. Oke, sambil kita memasukkan tadi nama-nama itu, sebentar Bapak Ibu. Saya jelaskan dulu untuk file yang ketiga, yang untuk file analisis ulangan harian. Nah, sebagai contoh seperti ini, file analisisnya saya memang menggunakan file analisis yang biasa dipakai secara offline. Oke, saya yakin Bapak Ibu pernah menjumpai file-file pengolahan analisis ulangan harian yang mirip-mirip seperti ini. Bapak Ibu silakan bisa input identitas sekolah ini pada isian di sini Bapak Ibu. Isian kolom-kolom ini tinggal diisikan saja. Oke, secara manual diisikan. Lalu di sini Bapak Ibu bisa masukkan email atau akun Office 365 guru dan kepala sekolah. Memang kalau memang hendaki nanti ditembuskan ke kepala sekolah, dimasukkan di sini. Oke, lalu berikutnya di sebelah kanan ada input data siswa. Untuk kolom nomor dan kelas Bapak Ibu tidak perlu inputkan apapun karena di sini ada rumusnya sudah otomatis. Bapak Ibu masukkan saja untuk akun Office 365 siswanya beserta namanya. Jadi akunnya apa, akun itu untuk nama siapa. Kalau di sekolah kami kebetulan menggunakan nomor induk siswa belakangnya nama domain sekolah untuk nama siswa itu. Jadi kan mudah menggunakan NIS. Ya, mohon maaf. Ini untuk isiannya. Lalu untuk sheet yang lain, untuk sheet menu, Bapak Ibu tidak perlu mengotak-atiknya, tidak perlu melakukan perubahan data apapun. Nanti di sini otomatis akan terisi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat yang seperti ini. Jadi di sini nanti Bapak Ibu biasanya kan menginputkan jawaban siswanya manual, kunci jawabannya manual. Nah ini nanti kita power automate kan, secara otomatis akan masuk di sini. Lalu untuk sheet distribusi juga Bapak Ibu tidak perlu menggantikannya dan tidak perlu panik loh di sini kok error dan seterusnya, biarkan saja. Nanti ketika ada data yang masuk otomatis ini akan terisikan. Itu memang setting rumusnya memang seperti itu. Yang ini pun sama, hanya pada bagian tindakan ini Bapak Ibu bisa mengisikan untuk pada kolom remedial. Nilai remedialnya disediakan kolom 1, 2, 3, artinya remedi bisa dilakukan sampai 3 kali di sini. Ketika hanya 1 kali masukkan di sini sesuai dengan nama siswanya dan seterusnya. Jadi hanya pada kolom remedial saja, yang lain tidak perlu. Berikutnya untuk yang baik kaya, sheet kaya. Baik kaya ini maksudnya untuk perbaikan dan pengayaan. Bapak Ibu juga tidak perlu mengisikan tabel yang di atas, itu otomatis juga terisi nanti. Paling hanya tabel yang bawah untuk programnya.
program perbaikannya apa, pengayanya apa, nomor butir soal materinya apa, pokok-pokok perbaikannya apa, ini program diketikkan manual. Untuk yang lain tidak perlu. Oke, sebenarnya di file ini ada 2 sheet yang saya sembunyikan. Saya unhide dulu untuk menunjukkannya Bapak Ibu. Oke, jadi sebenarnya ada 2 sheet yang saya sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Agar 2 sheet ini nanti tidak terkonversi ke halaman-halaman dari PDF. Karena yang aktif sheet-nya itu otomatis akan terkonversi menjadi halaman-halaman di PDF saat dikonversi di OneDrive-nya. Maka ini disembunyikan agar tidak terkonversi. Karena ini tidak diperlukan. Ini hanya sebagai jembatan saja. Jembatan agar data yang dari data utama, baik itu untuk kunci jawaban atau data kuis itu kita tampung dulu di sini. Di sini sudah diberikan setting rumus VLOOKUP untuk mencari data dari isian data ini di menu Home. Lalu otomatis akan dimasukkan di bagian sini juga sama. Di sini ada rumus left, VLOOKUP dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa telusuri juga. Nah di bagian data kuis ini kita memberikan tabel nama tabel seperti ini. Bapak Ibu jangan rubah-rubah ini. Tabel data kuis, tabel data kunci jawaban ini yang kita ambil. Untuk tabel-tabel yang lain ini digunakan untuk perhitungan-perhitungan dari rumus-rumus di bagian sheet-sheet yang lain. Tetapi yang data kuis sama kunci jawaban kita buat tabel yang menggunakan fitur insert table di sini. Tabel itu yang dikenali oleh Power Automate. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan tabel yang model seperti ini, itu tidak dikenali oleh Power Automate. Yang dikenali adalah bentuk tabel yang seperti ini. Ada menu sortirnya dan seterusnya masing-masing kolom. Cara membuatnya di insert tabel gitu. Ini sudah kita buatkan jadi bentuknya seperti ini. Itu yang dikenali di Power Automate tadi. Maka di file yang analisis ulangan harian tabelnya dikenalinya hanya 2, yaitu tabel data kuis dan kunci jawaban, walaupun di sana ada banyak tabel. Gitu. Berikutnya, kalau sudah, ini kita mapping lagi. Nah, mappingnya ini tidak dari soal lagi, dari form lagi, tetapi dari data kuis utama. Ini akan lebih mudah, karena hanya mencocokkan saja 1, 1, gitu, 2, 2. Loh kok 2 kali? Iya, seolah-olah 2 kali, tetapi ini adalah menjembatani begini Bapak Ibu. Katakanlah tadi di formnya, di pertama, itu sudah kita setting, kita tampung di data utama. Di sini masih ada angkanya, iya. Tetapi ketika nanti formulir soalnya sudah kita berikan ke siswa, maka soal ini kan kita edit lagi, nomornya kita hapus. Maka di sini itu minta masuk, login lagi. Maka di sini angkanya akan hilang. Ketika angkanya hilang, Bapak Ibu akan menambahkan untuk kelas yang lain. Katakanlah saat ini saya menambahkan 10 RPL 1. Besok saya akan menambahkan tuh 10 RPL 2. Maka ketika kita selalu menambahkan dari soal, maka akan kesulitan. Padahal soalnya sudah tidak ada nomornya. Gitu. Nah ini sebagai jembatan agar sudah kita mapping, soalnya kita rubah lagi tidak ada nomornya, maka kan hilang. Di sini menjadi read the text, read the following semuanya, angkanya tidak ada. Nah di sini mappingnya adalah kita ngambil data dari file Excel data utama ini, file data utama ini. Oke, nomor 4 kita ambilkan dari add row into table data kuis utama, bukan dari yang email lagi, form lagi di bawah, tapi dari Excel sebelumnya yang data utama. 4, 5, dan seterusnya Bapak Ibu lakukan ini. Untuk kelas berikutnya bagaimana? Bapak Ibu tidak perlu lagi menambahkan satu-satu seperti ini. Nanti kita tinggal copy saja kartunya. Kartu tindakan ini kita copy jadi lebih praktis. Ini memang di awal kita membangunnya seperti ini. Masih satu persatu. Nanti kita tunjukkan membangun kelas RPL 2-nya akan lebih efektif. Ini salah di sini double. Oke, makanya tidak berurutan. Ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Oke, 7, 8-nya mana? 8. Ya di sini memang agak lama karena ini saya sambil menjelaskan sambil
membuatnya. Oke. Kalau saya kerjakan sendiri tanpa harus menjelaskan, ya biasanya cepat. 12. Oke. 14. Mana tadi? Oke, lalu yang 15. Lalu di sini ada email, hanya yang email, bukan ID email. Bapak Ibu masukkan dari email juga yang ada di file Excel sebelumnya. Email, nah sudah. Jadi prinsipnya untuk yang tabel kedua, edro into table yang kedua 10 RPL 1, kita mengcopy, menjiplak dari yang data utama, cuman hanya sampai 1 sampai 15 dan emailnya. Untuk yang ID email nama siswa, kelas, email guru, dan seterusnya ini, sampai jumlah ikut, jumlah tidak ikut, nilai pembanding, ini dikosongkan. Kenapa? Karena di sini, di bagian ini, ID email nama siswa sampai dengan nilai pembanding itu berisi rumus, Bapak Ibu. Dia nanti otomatis di baris data kedua setelah ada tambahan data, dia otomatis rumusnya akan tercopy dan ini akan mengambil data dari home dan juga dari sheet menu. Ini begitu. Jadi kenapa di sini dikosongkan? Karena kolom-kolom ini itu tidak kita ambilkan dari konten dinamis, tetapi kita sudah statiskan dengan rumus di sini. Sebetulnya kalau Bapak Ibu akan membuat rumus di sini bisa, di sini dengan ekspresi, dengan rumus. Cuman agak sedikit berbeda rumus di Power Automate dengan rumus di Excel. Nah, daripada saya saat itu pusing harus mengkonversi rumus kebiasaan saya di Excel dengan di Power Automate, maka saya buatnya di sini saja. Toh bisa dia otomatis tercopy untuk baris data selanjutnya. Jadi saya tempatkan di rumus ini, bisa tempatkan di baris pertama. Seperti itu. Oke, kalau sudah, ini kartu ketiga atau keempat? Keempat, selesai. Untuk satu cabang 10 RPL 1. Untuk satu kelas. Nanti untuk kelas berikutnya kita cabang saja di sini 10 RPL 2 dengan cara kita copy saja kartunya. Ini kan tadi kita nyetingnya satu persatu. Kita copy saja. Di sini ada fasilitas salin ke clipboard, nanti baru kita paste di tindakan berikutnya. Tapi kita selesaikan dulu untuk satu cabang, percabangan pertama maksudnya di 10 RPL 1. Oke, setelah edro into table, itu kan tadi kita tambahkan, lalu kita buatkan lagi langkah baru atau kartu baru, action baru, tindakan baru. Masih sama menggunakan action tindakan dari Excel online. Sekarang kita pilih bukan edro lagi tetapi get row. Kita ambil datanya. Kalau tadi add itu menambahkan data dari data sebelumnya, dari kartu data sebelumnya, itu prinsipnya itu. Nah, get row ini adalah setelah data itu ditambahkan ke tabel itu, kita ambil lagi agar kita bisa masukkan konten dinamis di email yang akan kita kirimkan. Karena tadi kan baru ditambahkan. Ketika ditambahkan, baru kita ambil lagi datanya untuk kita masukkan, kita sisipkan di email secara otomatis. Kita klik ini Bapak Ibu, get row. Di kartu get row ini sama, kita hanya menyeting dari lokasi dan seterusnya. Kita lakukan lokasi lagi, pengenalannya dari baris data itu yang kita ambil itu berada di mana, kan berada di tabel kolom yang mana kan? Oh, kolom di key primary key-nya ini, di tabel ini, di file ini. Nah, terakhir lokasinya di OneDrive for Business. Gitu. Jadi yang disetting di awal itu generalnya dulu, baru ke spesifiknya di bagian bawah. Filenya, kita ambil lagi filenya. Oke, kita mau mengambil get row di sini, mengambil data dari tabel yang ini tadi, yang ada di sini. File ini. Oke, kita ambil di folder versi 3.
Kita ambil data yang ini Bapak Ibu, 10 RPL 1. Yang tadi sudah ditambahkan, sudah diolah, maka kita ambil hasilnya. Kita klik, kita select. Kalau sudah, tabelnya yang mana? Tabelnya sama, kita masih menggunakan data quiz. Karena untuk yang tabel kunci jawaban nanti di flow yang satunya, bukan yang flow ini Bapak Ibu. Lalu key kolomnya kita ambil bukan yang angka-angka ini Bapak Ibu, tetapi scroll ke bawah, bukan yang email juga, bukan yang ini, tapi yang ID email. Bapak Ibu klik ID email, lalu key value-nya, value atau isi dari key-nya itu yang mana? Ini key kolomnya, jadi yang mau kita jadikan key atau fokus dari data yang kita ambil itu berada di kolom ID email. Key value-nya adalah berupa email, cuman kita cross check ke bagian yang pertama, bukan dari email dari file-file Excel ini, tetapi kita scroll ke bawah ke bagian yang detail, dapatkan detail tanggapan. Di sini kan form-formnya, lalu Bapak Ibu sorot cari ke responders email. Ini sengaja saya kembalikan ke awal, saya ngambil data dari awal lagi dari sini detail tanggapan. Agar apa? Agar data yang ada sudah mengalir, ini kan mengalir panahnya. Data yang sudah ditambahkan ke data utama, ke 10 RPL 1, ke file ini dan seterusnya, itu harus sama dengan detail tanggapan dari kuis yang sudah dikumpulkan. Ya, yang disubmit oleh siswa. Itu harus dicek gitu maksudnya. Agar apa? Agar tidak salah. Ketika ini saya tambahkan dari kolom yang lain dari Excel di sini, maka itu akan rentan salah. Mengambil key-nya, mengambil kuncinya, mengambil fokus dari data yang kita ambil. Prinsipnya seperti itu. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita sudah mendapatkan ada 5 kartu. Oke, Bapak Ibu setiap menambahkan ini, bila mana khawatir akan tiba-tiba ada kendala dan seterusnya, koneksi atau mati list dan seterusnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik simpan dulu di sini, klik simpan atau di sini. Oke, klik simpan agar apa yang kita tambahkan di sini tersimpan. Oke, alur Anda sudah siap digunakan. Kalau di sini munculnya centang hijau, oke, sudah siap digunakan, berarti tidak ada error, tidak ada pengkondisian. Tadi setting yang kita lakukan itu ada yang salah. Tetapi kalau di sini ada blok merah, di sini bukan centang hijau, berarti ada errornya. Pesan errornya silakan dipahami. Itu adalah di bagian mana dan apa errornya, nanti bisa membimbing Ibu, Bapak Ibu, mengarahkan Bapak Ibu untuk mencari kesalahannya di mana. Kadang-kalanya salah memasukkan di data-data tadi itu yang salah akhirnya jadi error. Itu seperti itu. Ini sudah siap diuji, tetapi belum saya uji saat ini karena masih ada langkah lagi yang saya tambahkan, yaitu di sini kan baru kita tambah mendapatkan baris data saja, belum kita kirimkan emailnya. Oke, untuk mengirimkan emailnya maka kita klik langkah baru, notifikasi, gitu. Oke, di sini saya klik standar, kalau tidak salah ini posisinya di standar. Oke, posisinya mohon maaf di sini Bapak Ibu, di semua. Oke, lalu Bapak Ibu pilih yang kontrol. Kita klik yang kontrol, lalu Bapak Ibu pilih tindakan yang kondisi. Karena nanti di sini kita akan mengkondisikan notifikasi yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu notifikasinya adalah jika data belum lengkap maka akan begini. Jika datanya sudah lengkap, satu kelas sudah mengerjakan semua, maka akan begini. Nah, untuk jika belum dan jika sudah lengkap, maka kita membutuhkan satu kartu tindakan namanya kartu kondisi atau kontrol. Kita klik yang ini Bapak Ibu, tindakan kondisi atau kontrol. Nanti akan muncul di bawah get row satu kartu kondisi. Di bawah kondisi otomatis ditambahkan jika iya centang hijau, jika tidak
ada 2 kotak langsung. Di dalam kotak jika iya dan jika tidak, itu bisa kita tambahkan tindakan. Nah, itu yang nanti kita tambahkan tindakan untuk kita mengirim email lewat Outlook. Nanti kita tambahkan di sini. Tetapi sebelum kita tambahkan tindakan jika iya dan jika tidak, maka kita kondisikan dulu. Kondisinya apa? Pilih nilainya. Nilainya dari konten dinamis. Kita klik di sini, lalu Bapak Ibu scroll ke bawah pada bagian get row di sini. Oke, karena tujuannya adalah apa? Data ini kita tambahkan, lalu kita ambil lagi datanya agar kita masukkan di kondisi dan emailnya. Oke, maka pada bagian, sebentar. Oke, pada bagian kondisi ini, di get row, sebelumnya sebentar Bapak Ibu. Oke, ini sepele tapi kadang-kala nanti bisa berubah lagi. Get row-nya kita rename dulu agar sama seperti di atas. Karena nanti untuk yang percabangan untuk kelas 10 RPL 2 ini pun harus sama semua. Kita rename dulu agar nanti mappingnya lebih mudah. Gitu. 10 RPL 1 kita enter. Di sini kondisinya pun sama, kita rename untuk kelas 10 RPL 1. Kalau nanti Bapak Ibu sudah terbiasa, tidak di mapping dengan macam nama-nama seperti ini nggak masalah. Tetapi saya suka memudahkan saya ketika nanti ketika ada error, ketika ada apa, ketika saya menambahkan percabangan baru, itu saya mengelolanya lebih mudah. Maka dengan penamaan-penamaan yang terstruktur, intinya seperti itu. Oke, kita kembali ke sini. Di sini sudah terstruktur. Di kondisi 10 RPL 1, maka di sini namanya pun akan berubah. Sebentar, saya scroll di sini. Iya, oke. Get row 10 RPL 1, kita scroll ke bawah ke bagian ini Bapak Ibu, jumlah tidak ikut, JML tidak ikut kita pilih. Nah, jadi nanti kondisinya ketika jumlahnya yang tidak ikut itu sama dengan 0 gitu prinsipnya, sama dengan 0. Cuman saat itu saya ketikkan 0 itu tidak mau, karena di situ keterangannya ada string, ada apa, itu sudah coba-coba saya tidak mau. Maka saya ambilkan dari konten dinamis lagi yang saya buatkan kolom tersendiri. Ini sebenarnya hanya jembatan keledai gitu ya. Tapi yang penting ini berhasil gitu aja. Saya nilai pembanding. Nah, di sini jumlah tidak ikut itu sama dengan 0. Artinya ketika yang tidak ikut itu sudah 0, maka kan diartikan semua siswa sudah mengikuti ulangan. Ketika sudah mengikuti ulangan, jumlah yang tidak ikut 0, maka akan menjalankan kartu jika iya. Akan mengirimkan notifikasi bahwa data sudah lengkap, sudah siap di input kunci jawaban. Itu prinsipnya. Tetapi kalau jumlah tidak ikut itu belum sama dengan nilai pembanding yang 0 itu, berarti kan artinya siswa itu belum mengerjakan semuanya, satu kelas itu belum mengirimkan, belum submit semua, maka nanti akan menjalankan kartu jika tidak. Seperti itu. Oke, kalau sudah kondisi ini sudah kita setting, maka kita setting yang jika iya dulu. Oke, yang jika iya dulu kita klik tambahkan tindakan. Oke, lalu di bawahnya kita cari yang standar. Yang ini Bapak Ibu, Office 365 Outlook. Kita klik yang standar, atau kalau Bapak Ibu sulit mendapatkan, dicari saja di sini Outlook gitu, atau Office 365 Outlook. Kita klik, lalu kita pilih tindakan yang kirim email. Kalau zoom out-nya seperti ini. Kita klik yang kirim email versi 2. Seperti ini, kita klik. Nanti akan muncul satu kartu tindakan baru di dalam jika iya. Nanti yang jika tidak pun nanti kita tambahkan tindakan yang sama. Seperti itu. Oke. Ya, sudah. Kalau sudah, di sini kita setting kepadanya. Nah, emailnya Bapak Ibu bisa ketikkan manual di sini. Tetapi kalau manual, maka selalu akan Bapak Ibu ketika ini digunakan oleh orang lain, maka akan sulit. Maka kita tambahkan konten dinamis lagi.
Kita tambahkan konten dinamis untuk, sebentar, untuk email guru. Karena notifikasi ini untuk guru. Gitu. Jadi setiap siswa submit nanti ada email ke gurunya. Email gurunya yang mana? Yang sudah diinputkan di bagian home di sini. Yang di sini Bapak Ibu. Nah, di home di sini diinputkan. Nanti kalau kepala sekolahnya diinputkan, kalau Bapak Ibu mengendaki kepala sekolahnya juga dapat notifikasi juga, biar rame email kepala sekolahnya gitu ya. Setiap siswa nanti ada notifikasinya, tinggal titik koma di sini, lalu Bapak Ibu masukkan email kepala sekolah. Konten dinamis juga. Email kepala sekolahnya yang mana? Dari, sebentar ini, ya tombolnya di sini, nah di sini Bapak Ibu. Oke. Nah biasanya untuk yang notifikasi ini, karena ini adalah siswa, maka tidak saya masukkan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya di akhir saja ketika file PDF-nya sudah siap. Ini email guru saja. Berikutnya untuk subjeknya, subjek dari emailnya ya silakan Bapak Ibu bisa masukkan. Saya kopikan saja biar cepat. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya kopikan di sini, katakanlah begini, data sudah lengkap untuk analisis UH kelas. Nah, kelasnya apa? Kita ambilkan data dari kelas ini, Getro file 1 kelas. Kita masukkan konten dinamis untuk kolom kelas. Jadi otomatis nanti di subjeknya akan muncul data sudah lengkap untuk analisis ulangan harian kelas, file 1, file 2, dan seterusnya, sesuai dengan kelasnya. Berikutnya itu prinsip dari konten dinamis. Berikutnya ini saya copy juga biar cepat. Ini katakanlah begini. Oke. Di sini isi emailnya adalah begini. Ya suka-suka saya men-setting gitu. Nanti suka-suka Bapak Ibu saja nanti men-settingnya kata-katanya seperti apa. Data analisis ulangan harian sudah lengkap dan seluruh siswa, seluruh di sini bisa kita dalam kurung di sini. Oke, lalu kita ambilkan data konten dinamisnya adalah jumlah yang ikut, karena seluruh jumlah yang ikut. Nah, seperti ini. Jadi otomatis jumlah yang ikut berapa? Karena setiap kelas kan beda-beda. Kadang-kadang kan beda jumlahnya. Jadi yang sudah ikut berapa siswa? Oke, nanti di sini langkah selanjutnya adalah input kunci jawaban. Nanti kunci jawabannya ini file linknya, karena bentuknya form, kita masukkan di sini linknya. Klik di sini. Nah, klik di sini itu kita berikan linknya. Linknya dari mana Bapak Ibu? Linknya didapatkan dari form kunci jawaban yang sudah kita siapkan. Kunci jawaban inputnya seperti ini. Sebentar. Kunci jawaban saya mana? Oke, saya klik semua formulir saya. Oke, kunci jawabannya ini. Input kunci jawaban 15 PG. Mohon maaf. Ya, ini input kunci jawaban 15 PG untuk kelas 10. Ini memang sengaja tidak saya beri judul KD-nya KD berapa. Kenapa? Karena di sini KD-nya sudah saya masukkan di pertanyaan terakhir. Jadi ini untuk kunci jawaban untuk KD berapa. Kebetulan di bahasa Inggris itu di SMK KD-nya adalah 13. Maka di sini saya berikan opsi 3.1 sampai 3.13. Gitu. Dan penamaan KD ini opsinya itu harus sesuai dengan nantinya ketika Bapak Ibu harus mengisikan ini. Ini penting Bapak Ibu, harus sama. Sebentar, ini menutup ya. Ayo sembunyi. Ya, udah sembunyi. Oke. Di bagian ini, nah input di KD berapa? Ini Bapak Ibu harus mengisikan di sini, terutama di sini dengan form input kunci jawaban itu harus sama.
Gitu. Jadi di sini penamanya 3.7, maka di data file di sini maka harus 3.7. Kalau berbeda, tidak dalam daftar, maka kunci jawaban itu tidak bisa dicari, karena di sini di menunya kunci jawabannya kita menggunakan VLOOKUP dari kata kunci di KD di home itu di KD berapa, mengambil dari tabel kunci jawaban di sini KD-nya. Lah KD itu diinput dari KD ini Bapak Ibu. Oke, jadi ini penting. Oke, ini masih dengan bantuan nomor-nomor itu, karena untuk mapping, lagi-lagi mapping. Oke, kalau sudah, sebentar, tadi belum saya dapatkan. Oke, saya pakai tombol ini. Ya, karena ini Webex memang mengganggu untuk tombol-tombol ini. Oke, saya salin linknya. Ini disetting hanya satu organisasi juga, karena nanti kita dapatkan emailnya juga. Lalu di sini Bapak Ibu setting di emailnya, klik di sini sudah kita blok. Lalu kita klik yang link ini, kita klik link. Lalu link targetnya yang tadi kita paste di sini. Link target itu yang isian form itu. Isian form untuk input kunci jawaban. Lalu kita klik add. Oke, maka linknya kunci jawaban itu, klik di sini untuk mengisi kunci jawaban, nanti di sini ada linknya. Oke, katakanlah begini. Nah, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu akan mencantumkan linknya secara panjang, ya boleh seperti ini. Oke, tidak disembunyikan di tulisan klik di sini. Silakan, itu suka-suka saja. Saya tampilkan dua-duanya. Oke, kalau sudah, maka satu flow untuk kondisi yang sudah lengkap. Jika iya, maka selesai. Iya, sudah selesai. Ini karena hanya notifikasi saja. Oke, berikutnya ini kita sembunyikan dulu. Oke. Ya, kita simpan dulu biar tidak hilang Bapak Ibu. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita akan tambahkan untuk kondisi jika tidak. Kita klik tambahkan tindakan di sini. Oke. Ya, sementara kita belum menggunakan fasilitas copy, kopinya nanti saja sekalian untuk satu kelas ke kelas berikutnya. Walaupun ini sama sebenarnya. Kita klik yang standar, pilih tindakannya. Iya, Bapak Ibu harus bisa geser-geser ke sana kemari ya, karena memang resolusi layarnya sempit, sementara di sini flow-flow alirannya itu dibuat blok-blok kartu-kartu, jadi otomatis butuh space, butuh ruangan yang luas. Oke, kita klik yang kirim email versi 2 sama. Oke, kalau itu ya bisa di zoom out seperti ini sebetulnya. Nah, seperti ini saya sembunyikan dulu boleh agar lebih luas. Nah, jika iya sudah seperti ini, kita tampilkan biar agak ada perbandingan. Jika tidak, maka kepadanya sama, kita tambahkan konten dinamis dari email gurunya. Lalu subjeknya bisa kita ganti menjadi, oke, seperti ini, saya copy paste saja. Oke, data belum lengkap untuk analisis ulangan harian kelas. Nah, ini kelasnya kita ambil juga. Kelas, mana kelas? Ini, iya. Tadi hilang. Kelas, oke ini. Lalu isi emailnya di sini kita copy lagi. Iya. Oke, katakanlah isi emailnya begini. Ya. Data analisis ulangan harian belum lengkap karena kunci jawaban belum dimasukkan. Ya. Belum dimasukkan ya karena belum lengkap kan gitu. Lalu dan juga ada sekian siswa belum. Nah, sekian siswanya kita sisipkan di sini.
dan juga ada sekian siswa gitu, nanti belum mengikuti ulangan harian. Nah, sekian siswanya itu kita ambilkan dari data di sini, konten dinamis jumlah tidak ikut. Kita scroll, nah ini, nah otomatis akan muncul. Bapak Ibu bisa blok di sini, lalu jumlahnya kita bold juga agar lebih terbaca. Oke, ya seperti itu. Nah, oke. Jadi perbedaannya adalah kalau yang sudah lengkap maka kita sisipkan linknya, link input kunci jawaban. Kalau yang belum lengkap itu hanya notifikasi bahwa belum lengkap, dan yang siswa yang jumlah yang tidak ikut itu berapa? Karena memang untuk memberikan jumlah siswa yang belum mengikuti. Oke. Kalau sudah, maka flow yang pertama ini selesai. Ini untuk jika ya, jika tidak, kita simpan lagi. Simpan di bawah boleh, di sini juga sama. Oke, ini sedang menyimpan Bapak Ibu. Di sini alurnya sudah siap digunakan. Sebaiknya Anda mengujinya. Oke. Sebelum kita menguji, di sini waktunya sudah 20 lebih 37 menit di waktu Indonesia Barat. Saya tanyakan dulu ke Pak Bahar atau ke hostnya, Bu Indah tadi ya. Kita lanjutkan untuk pengujian flow yang pertama atau bagaimana? Silakan. Halo, Pak Bahar atau Bu Indah? Halo Pak Bahar. Iya. Pak Bahar, bisa monitor? Halo. Ya, ini Pak Tri ini tanya apa dilanjutkan ke flow yang kedua atau bagaimana? Iya, barangkali ini karena sudah pukul 21.38 menit di tempat kami, Pak Tri mohon izin untuk bisa kita membuka sesi diskusi terlebih dahulu. Boleh, silakan. Karena kurang lebih barangkali flow berikutnya kurang lebih mengikuti alur kerja yang sama. At least tadi ini para partisipan sudah melihat proses pembuatannya. Cuman alur logika ada perbedaan di berikutnya, nanti kita bahas di sesi diskusi. Seperti itu. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang sama berbahagia, para partisipan konferensi Ultra Cerdas episode ke-67, disilahkan untuk klik icon raise hand pada tampilan Webex agar nanti kami bisa persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Bapak presenter kita malam hari ini. Ini saya melihat belum ada yang mengangkat tangan ya di room attendee. Barangkali lagi sibuk mengisi presensi karena link presensinya sudah di-share. Ini ada beberapa yang sudah bertanya di room chat. Silakan, Pak. Kebetulan saya punya akun Office 365. Yang tidak punya bagaimana? Alangkah baiknya difasilitasi untuk mendapatkan akun Office 365. Terima kasih. Ini saran ya. Insya Allah nanti di grup Ultra Cerdas akan difasilitasi untuk itu. Apakah ada rekaman malam ini? Ada. Oke, mohon di-share ulang aset link materi sudah. Kami coba scroll sampai bagian bawah ini. Ya, ada satu pertanyaan Pak Henry Cahyono.
Kalau penggunaan Excel online atau bisnis itu mungkin bisa, ini berkaitan dengan lisensi Pak Tri Budi Santoso, disilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk Excel online bisnis yang tadi kita sering gunakan itu untuk walaupun ada kata-kata bisnis dalam kurung itu tercover atau bisa kita dapatkan juga walaupun hanya menggunakan lisensi A1 untuk pendidikan. Lisensi A1 untuk pendidikan, kalau Bapak Ibu yang sudah mengenal Microsoft 365, itu free, gratis untuk pendidikan. Baik untuk sekolah, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga pendidikan atau organisasi profesi yang sudah melakukan deploy ke layanan Office 365. Jadi Excel online walaupun ada kata bisnisnya itu bisa kita manfaatkan di lisensi A1 yang free gratis. Namun itu versinya adalah online tadi, Excel online bisnis. Maka kita menggunakannya di online, bukan di yang desktop. Dan Power Automate yang tadi kita bangun itu pun semuanya berjalan di cloud. Jadi kita hanya ngupload file, kita kondisikan, nanti semuanya berjalan di cloud. Seperti itu, Bapak. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Triyono Hadi. Izin bertanya, itu kan email autoflow kayak email itu kan flow-nya kayak email ya. Dapatkah flow-nya langsung? Iya. Bisa langsung dijawab Pak Tri. Oke. Selama aplikasi WhatsApp atau yang lain itu tersedia konektornya di Power Automate, prinsipnya bisa. Jadi silakan nanti Bapak bisa mencari di bagian Power Automate di sini di saat melakukan menambahkan langkah di sini. Ini kan tadi kita kirimkan kan lewat email. Nanti Bapak Ibu bisa klik tambahkan tindakan. Di saat menambahkan tindakan itu, Bapak Ibu cari aplikasi WhatsApp itu tersedia nggak di sini. Kalau ada, berarti bisa digunakan. Tetapi kalau tidak ada, berarti jawabannya tidak. Termasuk mungkin kalau dari produk Microsoft itu adanya Kaizala, Microsoft Kaizala. Kalau konektornya itu ada, maka silakan digunakan, bisa. Prinsipnya seperti itu. Baik, jadi kata kunci adalah ada di konektornya ya. Kalau konektornya itu tersedia, maka seharusnya itu bisa di-connect ke fasilitas itu, gitu ya. Betul, betul. Baik. Iya, sementara yang kami bangun tadi menggunakan konektor yang biasa kita pakai menggunakan email Outlook. Itu sudah biasa kita gunakan, maka kita menggunakan skenario itu. Apalagi kan siswa juga mempunyai akun Office 365, dan akun Office 365 itu juga sebetulnya email. Jadi nanti bisa kita masukkan ke email mereka, ataupun nanti bisa kita kirimkan ke email mereka, ke emailnya kita, bukan ke email mereka ya, ke emailnya kita sebagai guru, gitu. Jadi Bapak Ibu membuat akun, membuat Power Automate di Microsoft 365 otomatis kan mempunyai akun Office 365 berupa email itu. Gitu. Jadi lebih baik kita mendownloadnya dari email daripada kita kirimkan ke aplikasi di luar itu, kan gitu. Tapi prinsipnya seperti tadi, kalau WhatsApp itu didukung konektornya oleh Microsoft 365, kalau ada bisa digunakan. Tapi kalau tidak ada, berarti jawabannya tidak. Begitu, Bapak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Endah Ekowati ini. Bagaimana cara update Microsoft 365? Kok tiba-tiba nggak bisa? Nah, ini juga sih. Apakah sekolah saya harus update? Ini juga belum begitu nakal. Baik, Pak Tri.
punya ide menanggapi. Iya, mohon izin Pak Bahar, videonya mungkin dinonaktifkan saja kameranya karena suaranya putus-putus. Oke, terima kasih Pak Bahar. Iya, untuk update Microsoft 365 ini yang dimaksud ini update apanya? Kalau Bapak Ibu itu menggunakan akun Office 365 di sekolah, email akunnya itu dibagikan oleh sekolah, itu biasanya kan lisensinya A1 rata-rata yang gratis, tetapi tidak menutup kemungkinan ada sekolah yang memang membagikan email beserta lisensi yang bukan A1, yang berbayar A3 atau A5. Ketika lisensi Bapak Ibu itu A3, ini dimungkinkan Microsoft 365 itu bisa diinstal di laptop. Maka ada istilah update di sana. Itu update biasanya secara otomatis gitu. Tetapi kalau yang lisensi A1 maka tidak ada yang perlu diupdate sebetulnya karena semuanya layanannya berbasis online yang A1. Jadi tidak ada yang diinstal di laptop Bapak Ibu. Yang diinstal kan hanya aplikasi Microsoft Teams, ada OneDrive ketika itu disinkronkan, ataupun aplikasi-aplikasi yang free. Tetapi untuk aplikasi yang Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan seterusnya, kecuali OneNote, itu semuanya lisensi berbayar, minimal A3 atau A5 ketika diinstal di laptop. Tetapi kalau Word, Excel, PowerPoint online, kita buka di browser seperti tadi saya manfaatkan file Excel-nya itu di browser, Excel online bisnisnya di Power Automate, filenya saya taruh di OneDrive, terus saya eksekusinya itu di browser, digunakan di Power Automate, maka kan tidak perlu menggunakan aplikasi yang diinstal di laptop seperti itu. Jadi cara update Microsoft 365 yang dimaksud di sini perlu diklarifikasi yang apa. Tadi penjelasannya seperti itu. Begitu Pak Bah. Baik. Mudah-mudahan Ibu Endah Ekowati ini monitor dan bisa nangkap informasinya karena memang di sini secara tekstual pertanyaan Ibu ini tidak jelas lisensi yang mana yang dimaksud ya. Tapi saya pikir penjelasan dari Pak Tribudi Santoso sudah mengcover lisensi A1 ataupun lainnya yang diinstal berbasis desktop. Ya, itu barangkali ini saya belum melihat ada yang raise hand. Pertanyaan-pertanyaan yang ada ini rata-rata meminta materi dan saya kira materinya udah terbagi di room chat Bapak Ibu. Kami harapkan apabila Bapak Ibu menghendaki mendownload ya tinggal dibaca di room chat sudah kami share. Rata-rata sedang meminta sharing ini, kita mohon bantuannya Bapak Ibu ya jika ada yang tidak paham. Ini mohon share ulang daftar hadir. Daftar hadir sudah ada ya. Daftar hadirnya sudah di-share. Kemudian, oh ya, ini Bapak Ibu silakan jika menghendaki mendapatkan skor ini dari Microsoft Educator Center ya Bapak Ibu bisa melihat di room chat juga ada chat yang dikirim langsung oleh Bapak materi kita. Di sini redeem code-nya di education.microsoft.com, kemudian ada redeem code tersedia di sana dan Bapak Ibu juga mengikuti survei yang di share oleh beliau. Oke, saya kira itu Pak Tri, barangkali kita tersisa 10 menit, kira-kira untuk kelanjutan materi flow berikutnya bisa tercover dalam 10 menit atau bagaimana ini? Oke, ya mungkin tambahan saja yang tadi pertanyaan, untuk flow berikutnya jelas tidak mungkin tercover dalam 10 menit. Jadi kalau Bapak Ibu akan menghendaki untuk membuat flow yang kedua yang ada konversi file PDF-nya lalu nanti dikirimkan dilampirkan itu secara prinsip agak sama sebenarnya, cuma nanti yang kita ambilkan dari fitur OneDrive
OneDrive, lalu konversi filenya PDF, kita pilih, lalu kita bisa buat filenya, lalu kita buatkan link berbaginya, link bagi dari file PDF tersebut gitu. Nah tadi itu yang jelas butuh waktu. Kalau 10 menit kita buat flow-nya kelihatannya tidak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu akan menghendaki lanjutan dari pembuatan flow otomasi analisis ulangan harian yang kedua dan ketiga, flow kedua dan ketiga itu biasanya lebih cepat karena hanya tombol saja. Nanti Bapak Ibu bisa, kalau memang Bapak Ibu menghendaki, nanti bisa bisa mengajukan ke Pak Bahar dan kawan-kawan di Sultra Cerdas untuk ada edisi lanjutan di webinar tentang Power Automate atau masih analisis ulangan harian ini. Dengan sangat senang hati kami akan melanjutkan itu. Namun yang 10 menit tadi akan saya jawab menambahkan yang tadi Bapak Ibu yang menanyakan tentang WA itu di Kaizala itu bisa. Kalau Bapak Ibu karena ini produk dari Microsoft Kaizala, di sini bisa menggunakan tindakan kita bisa mengirimkan notifikasi ataupun file bahkan gitu kan untuk kita kirimkan ke text message ke grup atau mungkin upload ke media file, nah dan seterusnya itu nanti bisa kita pakai. Tetapi kalau yang WhatsApp ini tadi memang belum saya cari, ya dicari saja di sini. Kalau memang ada, maka bisa digunakan. Gitu. Kalau Kaizala jelas bisa, cuman nanti kita tinggal mengkondisikan tindakannya seperti apa. Ini WhatsApp sedang saya cari untuk waktu yang 10 menit tadi yang disediakan. Kalau Kaizala bisa. Oke, jadi nanti monggo silakan dengan Pak Bar dan kawan-kawan. Apakah akan dilanjutkan di webinar tahap selanjutnya untuk tahapan itu. Dan di sini sudah muncul dari WhatsApp, cuman di sini ada embel-embel kata premiumnya Bapak Ibu. Nah ini nanti silakan dicoba. Saya coba kata kuncinya dengan WhatsApp. Ini muncul ada tindakan 2, send WhatsApp template message. Status cek, nah berarti prinsipnya bisa. Jadi kita membuat satu template message atau pesan template mungkin yang otomatis yang di WA itu kan. Gitu. Nah ini bisa. Cuman sini ada ambil-ambil premium. Nah premiumnya seperti apa? Silakan dicoba Bapak Ibu. Mungkin karena ini layanan dari WhatsApp, mereka akan men-charge biaya atau apa, silakan. Diklik saja Bapak Ibu sebagai contoh. Nah, di sini nama koneksi, masukkan nama koneksi ada API-nya, ada API itu untuk sistem koneksi API. API untuk API dari dari WhatsApp bisnis. Nah, ini otomatis Bapak Ibu harus mendapatkan koneksinya di sana dulu, API-nya nanti baru dimasukkan di sini. Caranya seperti apa? Silahkan dieksplorasi untuk mengkoneksikan dengan WhatsApp. Tapi konektornya sudah ada ini Bapak Ibu. Cuman tadi ada embel-embel premiumnya. Silakan Bapak Ibu cari untuk WhatsApp bisnis, untuk APK untuk Power Automate. Itu nanti seperti apa? Nanti di sana dicari apakah memang premiumnya itu berbayar atau hanya sekedar apa. Otomatis kita harus mengetahui dulu dari layanan dari WhatsApp-nya. Tapi kalau dari Power Automate-nya sudah ada ini. Tinggal kita masukkan nama koneksinya, APK-nya, nanti kita buat, otomatis kita kondisikan, nanti kan itu tadi yang saya pilih kan template message, maka tinggal kita buat template message-nya seperti, ya katakanlah email ini. Email kan sebenarnya template email kan gitu. Begitu tambahan untuk WhatsApp-nya, tapi untuk permintaan Pak Bahar tadi 10 menit untuk flow kedua, mohon maaf, yang jelas tidak mungkin untuk membuat dalam 10 menit. Begitu Pak Bahar? Oke. Baik. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita berada di penghujung sesi webinar pada malam hari ini. Jadi menyambung pertanyaan dari Bapak siapa tadi ini di room chat, betul bahwa ternyata di Power Automate ini di flow-nya itu sudah tersedia seperti yang tampil di layar ya. Mudah-mudahan beliau lagi nih karena
Saya coba cek di sini. Ya, Bapak Sutriyono Haryadi ya. Ini ada ada koneksi ada koneksi untuk ke WhatsApp Business. Kemudian diminta application programming interface-nya. Nanti mungkin ini perlu perlu uji coba lagi untuk bisa menggunakan ini, tapi fasilitas ini sudah disiapkan di Power Automate Bapak ya. Kemudian kita coba scroll lagi ke bawah, mungkin masih ada pertanyaan. Iya, sama saja masih permintaan presensi. Jadi Bapak Ibu silakan mengecek di all presenter ya. Ini ada yang chat private ini ke saya. Ini jangan di chat private. Nanti balas membalasnya coba Bapak Pak Asnawi ini silakan melihatnya di room chat yang publik ya, yang all presenter, karena link presensi sudah dibagi dari awal tadi. Kemudian link materi juga silakan Bapak Ibu tinggal diakses di Bitly-nya, sudah ada link kami share juga. Ini barangkali dari sisi materi mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan untuk ke depan mungkin ada part 2 pembahasan tentang otomasi analisis ulangan harian berbasis Power Automate ini Pak Tri Budi Santoso ya. Insya Allah siap Pak untuk bagian kedua. Baik. Mudah-mudahan dengan itu bisa kita tuntaskan materi malam hari ini. Tapi ini paling tidak sudah bisa memberi trigger untuk Bapak Ibu bisa berlatih lagi.